Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Musholla Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan, khususnya para pengurus, juga para guru-guru, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini di malam Rabu sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kita isi waktu kita dengan menghadiri pengajian di Musholla Sa'adatil Muta'alimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bahasan kita melanjutkan bab yang cukup panjang, yaitu mengenai bersalaman ketika bertemu, kemudian bermuka manis, ya, dan juga disunatkan mencium tangan orang yang soleh, dan juga mencium anak sebagai tanda kasih sayang kepada mereka, dan juga disunatkan kalau baru bertemu, ya, kepada orang yang lama berpisah, entah itu dari bepergian dia ketemu, masih dibolehkan berpelukan, ya. Itu saudara-saudara beberapa judul dan masalah yang sebagian kita bahas, ya, seperti masalah bersalam-salaman, ya. Itu memang dianjurkan di dalam hadis yang berbunyi ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, yang artinya tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian bersalam-salaman kecuali Allah ampunin dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Yang pernah saya katakan, yang diampunin oleh Allah dosanya kepada Allah. Itu pun yang diampunin dosanya kepada Allah yaitu dosa-dosa kecil, begitu. Kalau yang besar itu melalui proses bertobat yang pakai syarat-syarat itu, seperti kalau orang bertobat berhenti dari perbuatan jahat, perbuatan yang haram, yang mau ia bertobat, begitu. Kemudian kedua nyesel banget, kenapa dulu berbuat yang haram. Yang ketiga niat enggak balik lagi dah, begitu, ya. Nah kalau berurusan dengan orang, ya tambah lagi satu supaya diselesaikan, ya. Nah itu dosa besar melalui proses bertobat. Kalau dosa kecil dia rontok dengan sendirinya, entah itu melalui wudhu, entah itu melalui sholat, melalui puasa, termasuk tadi melalui bersalam-salaman, ya. Kemudian saudara-saudara juga telah kita bahas, yaitu bila mana, ya, tadi bertemu itu memang dilarang membungkuk, ya, karena membungkuk itu bukan ajaran agama Islam, ya. Jadi yang ada ya bersalam-salaman, begitu, ya. Itu yang ada. Nah ini saudara-saudara hadis yang kita akan bahas yang baru ini, wa an Safwan ibni Assalin radhiyallahu an. Ini hadis dari Safwan, berkata Safwan, qala yahudiyun li sahibih, berkata seorang Yahudi kepada temannya. Nabi kan tinggal di kota Madinah. Di Madinah itu emang dari dulu udah ada orang Yahudi. Kasarnya Nabi belum lahir juga mereka udah ada di Madinah. Loh ngapain dia mereka di situ tuh di Madinah, padahal tempat asal mereka kan di Palestina situ, ya. Oh lantaran mereka mengikuti isi kitab Taurat. Ada tuh ayat dalam kitab Taurat tuh nerangin ciri-ciri Nabi terakhir nanti akan tinggal di kota Madinah. Bahasa gaul Betawinya dimapagin tuh dah, diparanin saudara-saudara, ya. Cuman jeleknya ketika datang itu Nabi terakhir sesuai dengan kitab Taurat, mereka menolak, ogah. Kok bisa ogah? Kan mereka tahu itu benar.
Itu Nabi benar-benar sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab Taurat. Oh, lantaran mereka pengen tuh Nabi terakhir jatuh dari suku Yahudi, dari bangsa Yahudi. Nggak taunya Allah angkat dari bangsa Arab. Timbul kesel, marah, akibatnya ya dia iri itu dah. Ya. Akhirnya ogah ngikutin, walaupun itu yang ogah ngikutin Nabi dari orang Yahudi hanya yaitu sebagian besar sebetulnya, ada juga sebagian kecil yang beriman. Nah ini cerita ini yang kecil, sebagian kecil nih beriman ini. Ceritanya ini ada orang Yahudi ngomong sama temennya, apa dia bilang? Izhab bina ila hazan nabi. Ayo kita pergi nemuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita singkatnya, ini nggak disebut dua orang nama, ya nggak disebutin siapa tuh dua orang Yahudi. Yang nanti ini dua orang Yahudi masuk Islam. Fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya menemui Nabi. Ya. Fasa'alahu antis'i ayatim bayyinat. Kemudian kedua orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi tentang 9 ayat ya, yang ada di dalam kitab Taurat. Begitu. Dibilang, wahai Rasul, wahai Nabi, kalau kamu seorang Nabi pasti tahu tuh katanya isi kitab Taurat. Apa tuh? Ya, 9 ayat yang dilarang. Di dalam ayat tersebut ada larangan-larangan gitu. Nah itu saudara-saudara dikatakan Nabi jawab semuanya. Betul, memang ada 9 ayat ya, yang di situ Allah melarang kamu wahai orang Yahudi dalam kitab Taurat begitu. Padahal Nabi nggak pernah baca kitab Taurat ya melalui wahyu lah istilahnya. Maka di situ diterangkan, Nabi terangkan yaitu yang dilarang katanya 1, la tusriku billahi syai'a, jangan menyekutukan Allah. Itu nomor wahid memang. Allah melarang kamu wahai orang Yahudi jangan menyekutukan Allah. Itu memang berbahaya dah. Sama dalam Islam. Ya karena agama Taurat kan agama dari Allah. Sebetulnya agama Taurat itu namanya agama Islam juga. Nabi Musa sebagai Muslim. Loh itu Yahudi, itu kan Yahudi bikinan mereka. Dengan mendompleng, dengan membonceng kitab Taurat setelah dirobah. Ya, jadi setelah kitab Taurat dirobah, mereka ambil, adopsi istilahnya, diangkat jadi kitab mereka. Nah, agama mereka sebut agama Yahudi. Yang lucu di dalam Quran itu diceritain Nabi Ibrahim yang udah duluan datang, nenek moyang di atas sekali, dibilang Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Kan gak masuk akal. Kok gak masuk akal? Soalnya Nabi Ibrahim kan duluan dari bawahan Nabi Musa nih, ke bawah sekali tuh. Kok yang belakangan ngikutin yang apa ini ya? Apa yang duluan datangnya itu Nabi Ibrahim ngikutin yang belakangan. Itu gak masuk akal. Ya. Nabi Ibrahim kasarnya nenek moyang lah. Nenek moyang dari Bani Israel dan nenek moyang dari bangsa Arab. Itu tinggi sekali pangkatnya, kedudukannya dan jaraknya jauh. Kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Padahal Nabi Ibrahim hanifam muslimah. Dia beragama yang lurus dan dia muslim. Tuh. Nabi Ibrahim juga muslim. Semua nabi-nabi muslim. Itu ada agama Yahudi, agama ini, agama ono. Itu agama yang dibikin oleh manusia itu tuh, pengikut-pengikut yang ngaco itu. Dengan mengambil kitab mereka yang asli nih, kitab Taurat diambil, kitab Injil diambil. Cuman setelah itu dirobah. Kita kan wajib percaya dengan Taurat, Taurat yang asli. Wajib percaya dengan Injil, Injil yang asli. Dua kitab itu udah nggak ada yang asli. Semua udah buatan pendeta-pendeta mereka. Jadi Nabi tahu tuh isi kitab Taurat, maka Nabi ketika ditanya, Nabi jawab. Dibilang, wahai Muhammad, tolong beritahu kami ayat-ayat yang dilarang ya kami di dalam kitab Taurat. Nah diantaranya, alla tusyriku billahi syai'a. Yang kedua, wala tasriku, jangan mencuri. Sama.
agama Islam, agama Taurat. Ya, Taurat sebetulnya agamanya Islam juga. Ya, agama kita ini agama Islam dengan kitabnya Al-Quran, begitu. Jadi jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri, wala taznu, jangan berzina, sama aja. Ya, jadi ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Muhammad sama, karena sumbernya satu dari Allah. Paling beda dikit-dikit begitu. Lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Ya. Contohnya nih katanya seperti zakat. Syariat Nabi Musa ada zakat, syariat Nabi Muhammad ada zakat. Nah bedanya katanya kalau zakat di masa Nabi Muhammad itu kecil, sekitar 2,5%. Kalau mereka 25%, seperempatnya. Banyak kan? Ya itu hak Allah mengatur. Ya. Yang penting kan ada zakat. Pada syariat Nabi Musa ada zakat, pada syariat Nabi Muhammad juga ada zakat ya. Itu bentuk persamaannya contohnya ini. Yang penting di antara yang dilarang, di antaranya yang ketiga wala taznu, jangan kamu mencuri. Terus Nabi menyebutkan lagi nih yang keempat, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haq. Jangan membunuh manusia. Ya, tanpa kesalahan yang diperbuat begitu. Kemudian ini sama kitab Taurat, kitab Al-Quran, ya, termasuk kitab Injil sama itu isi yang gede-gede begini nih. Wala tamsu bibariin ila zisultanin liyaqtulah. Janganlah kamu membawa seorang yang tidak tertuduh tapi direkayasa, kata orang sekarang. Dibawa kepada pemimpin untuk dibunuh dengan cara menghasut. Itu di dalam agama Islam nggak boleh, di dalam agama Taurat juga nggak boleh ya. Jadi menghasut orang kepada pemimpin supaya orang tersebut ditangkap atau dibunuh, ya, itu kan cara-cara licik gitu. Ya, di sini begitu nih, wala tamsu bibariin, janganlah kamu bawa orang yang tidak tertuduh, orang yang bebas, kamu bawa ila zi sultanin, kamu bawa kepada sultan, penguasa, liyaqtulah, ya, agar nih penguasa membunuh orang tadi. Ya tadi saya bilang dia semacam merekayasa, bikin tuduhan. Ya, di kita kan banyak begitu, dibikin tuduhan. Kemudian yang dilarang lagi ya di dalam kitab Taurat tadi yang kelima, yang keenam wala tasharu. Jangan berbuat ya dengan ilmu sihir. Jangan mempergunakan ilmu sihir. Islam nggak boleh juga ilmu sihir, nggak boleh itu. Ya. Kemudian yang ketujuh wala ta'kulur riba. Jangan kamu makan riba. Kitab Taurat melarang makan riba, kitab Injil, kitab Al-Quran, semuanya melarang makan riba. Nggak boleh. Kemudian yang kedelapan wala takdzifu muhsonatan. Jangan kamu menuduh wanita baik-baik dituduh berzina. Menuduh. Nggak boleh itu dalam Islam, itu ada hukumannya itu, dicambuk itu. Kalau menuduh berzina, saksinya itu harus beberapa orang, nggak boleh 1-2 orang. Kemudian yang kesembilan wala tuwallul firara yaumaz zahab. Janganlah kamu lari dari peperangan. Ya, jadi jangan lari dari peperangan. Dalam Islam tuh nggak boleh. Ada hadis begitu, Mang. Jadi minal kabair al-firar yaumaz zahab, termasuk dosa besar kabur dari peperangan. Kecuali kabur ngambil siasat supaya nanti menyerang lagi. Tapi kalau kabur pengecut nggak boleh dalam Islam. Dalam agama Al-Quran ini, Taurat juga begitu. Ya. Nah kemudian kata Nabi ini ada lagi nih satu nih buat kamu ini. Ada lagi nih satu buat kamu ya. Cuman waktu itu mereka sembunyiin katanya, wa alaikum khosoh ayyuhal yahud. Ada bagi kamu tuh yang khusus tuh larangan, alla ta'du bis sabti. Janganlah kamu nangkep ikan di hari Sabtu. Karena hari Sabtu hari sembahyang mereka.
Istilah kita hari Jumat. Hari Jumat itu hari ibadah, hari Sabtu hari ibadah orang-orang Yahudi. Maka Allah larang itu, bahasa Betawi gaulnya ngobak. Ngobak di sono, nangkep ikan. Nangkep ikan. Dinangkep juga. Walaupun nangkepnya nggak langsung. Dibikinin kalenan tuh dari laut bikin kalenan ke dalam. Itu kan katanya tuh kalau hari Sabtu ikan banyak, hari lain ikan susah. Godaannya begitu memang. Tapi terpancing dia. Dibilang kita nggak nangkep ikan, cuman mereka dipikatin. Kalau zaman kita tuh pakai bubu, apa namanya? Itu pikatan dah, pokoknya zaman dulu kita lihat itu. Kalau udah masuk nggak bisa keluar. Nah konon ini cara mereka, cara kuno katanya. Kita tahu kan namanya pinggiran laut kan lebih tinggi. Pinggiran laut lebih tinggi daripada laut ya. Itu dibikinin kalenan ke dalam begitu. Kemudian setelah beberapa meter itu dari bibir pantai inian laut ya, dibikin kalenan berapa meter ke sono tuh. Nah, di sana tuh dibikinin lubang gede. Ketika ada ombak, ikan banyak banget emang tuh pada merembut itu. Ikan banyak banget ya. Ketika ada ombak, ikan ngikutin air. Air kan masuk keluar begitu kan. Langsung nyebur. Dan nyebur nggak bisa balik lagi karena air surut lagi ke sono. Ntar ombak lagi seret begitu. Masuk lagi banyak banget dapat. Jadi hari Sabtu dia nggak nangkep ikan, cuman bikin pikatan. Ntar setelah itu baru diambil dah ikannya. Sama aja lagunya. Akal-akalin, agama diakal-akalin. Nggak boleh agama diakal-akalin. Ya, begitu. Ada nih dalam Islam yang lucu juga nih, ulama nyontoin. Diakal-akalin agama ya. Riba itu haram. Minjemin duit, ada lebihnya dengan disyaratin nggak boleh. Dibilang ntar lu kalau minjem duit sama gue lebihin, caranya gampang, lu nazar aja, nazar. Jadi saya bernazar bersedekah kepada bapak atau berhadiah kepada bapak sekian juta begitu, maka dia wajib ngelaksanain, namanya nazar. Entah kalau ditanya sama malaikat ya gue terima nazar. Jadi pinjamannya dipulangin utuh. Selesai udah. Ntar nazar yang lain tuh dah. Saya bernazar begitu. Itu diakal-akalin juga itu. Akal-akalin supaya bunganya itu halal. Jadi pemberian lebih itu karena nazar. Jadi tuh yang kita tahu kadang-kadang kan nazar mu'allak, digantungin. Kalau sembuh dari penyakit gue mau nazar sedekah ame ente. Sembuh wajib sedekah. Sama siapa namanya yang disebut? Nah ada juga nazar munajaz, bukan mu'allak, langsung aja. Saya bernazar nih mau kasih duit lu 1 juta, ya udah wajib udah. Nggak pakai jikalau, seandainya. Nggak ada tuh begitu. Cuman kita ramainya kan pakai seandainya tuh, pakai jikalau itu. Kalau nanti pulang haji selamat, nggak mati di sono. Gue mau nazar, potong kambing 2. Pulang haji selamat, kambing 2, nggak selamat, ya udah enggak, meninggal di sono misalnya. Nah, itu nazar mu'allak itu, digantung-gantungin. Ada nazar yang langsung aja. Nawaitu nazar, pokoknya saya niat nazar memberikan hadiah kepada ente 100.000. Nah, jadi wajib tuh, ente nggak keluarin dosa ente. Keluarin dosa. Itu nazar munajaz katanya. Nah itu kadang-kadang dipakai buat akal-akalin agama begitu. Agama melarang pakai lebih tuh pinjaman. Nah ini lebihnya bukan lebih riba ini. Lebih alasannya nazar. Jadi ente boleh pinjam sama aneh, ntar ente nazar bagi aneh. Berapa dong? Ntar bagi aneh 1 juta kayak begitu. Ini aku kasih pinjam udah. Kita pulangin segitu juga.
Iya. Ini dia akal-akalan ini. Nah itu cerita dari orang Yahudi ya. Tadi itu dah, dia nggak nangkap ikan, cuman bikin kalenan doang hari Sabtu, dia repot hari Sabtu dah. Sabtu udah repot ya. Ya, bikin ini, ngerapiin semuanya. Nggak sembayang juga hari Sabtu, ngurusin itu tuh. Tapi nggak langsung nangkap ikan, cuman bikin pikatan. Ya. Nah itu Nabi sebutin tuh. Itu nggak disembunyiin oleh mereka. Nabi sebutin. Akhirnya saudara-saudara, ini yang nanya betul-betul dia merasa, waduh ini bukan sembarangan ini Nabi Muhammad ini. Emang Rasul beneran kalau begitu. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu. Ya, ketika dia masuk Islam, dia cium tangan Nabi. Nah, itu cerita tadi mencium tangan itu. Ya, dikatakan faqabbalu yadahu. Maka mereka ini dua orang dari orang Yahudi yang mendengar jawaban Nabi, mantep jawaban Nabi, pas dengan yang dalam kitab Taurat, Nabi dicium tangannya. Bahkan warijlahu, kaki Nabi dicium juga. Ini Yahudi ini. Waqala, dan keduanya berkata, nashhadu innaka nabiyun. Kami bersaksi bahwasanya engkau seorang nabi. Gitu. Nah itu udah lumayan itu pembuktian bahwa dia secara ikrar membuat pernyataan mengakui Nabi Muhammad betul-betul seorang nabi. Ya udah resmi masuk Islam. Begitu. Hadis rawahu Tirmizi wa ghairuhu bi asanida sahihatin. Yang penting hadis ini menerangkan bahwa ya mencium tangan orang, lebih-lebih orang soleh, itu hal yang wajar lah, dibolehkan dalam agama. Cuman di kita kadang-kadang ini udah hilang, khususnya nih anak-anak nggak diajarin. Anak-anak nggak diajarin itu kan termasuk akhlak itu. Anak-anak kita nggak diajarin, ayo cium tangan begitu. Akhirnya udah gede dia masih bodoh aja kalau salaman begini aja. Emang gue pikirin, salaman begini. Padahal nih yang salaman masih mudaan. Ya, ini yang tuaan ini yang ajak salaman, salamannya biasa aja. Nah itu kesalahan orang tua juga itu. Karena nggak biasain. Maka dibiasain. Ayo cium tangan sama nenek misalnya kan. Mesti begitu. Karena emang cium tangan itu hal yang bagus lah dalam agama. Cuman kan di kita yang gedean, orang kita lebih hebat lagi. Yang lebih tua tetap ya kita hormatin. Ya. Tadi kan yang orang soleh, ini yang lebih tua kita tambahin. Ya. Artinya walaupun dia nggak soleh misalnya kali, cuman dia lebih tua, tanda penghormatan. Ya. Kan ntar dimarah dia. Si anu brengsek banget salaman sama gua, nggak cium tangan. Gua kan encing ya nih, gua kan lebih tua. Dikesel tar sama kita. Jadi kacau hubungan. Kita nggak usah bikin kekacauan. Mendingan kita ngalah ya kan? Mendingan kita ngalah. Walaupun boleh jadi dia nggak cocok cium tangan. Iya. Tapi karena ya adat lagi. Karena dia tuaan, ya nggak apa-apa lah. Ya, bukan kita mau ngikutin lagu dia, kagak. Anggap lagu dia jelek, tetap kalau saya bilang ya sebaiknya kalau ketemu cium tangan juga dah. Tujuannya menjaga hubungan harmonis. Ya. Baik saudara-saudara, apalagi kan famili kan disuruh jaga. Ya. Selanjutnya tadi cerita cium tangan, bahkan cium kaki itu tadi ya, tambahan lagi. Nah ini hadis selanjutnya juga demikian. Nah ini sahabat Nabi nih, namanya Abdullah bin Umar. Dicerita tentang pribadinya nih. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qissatun. Artinya Ibnu Umar nih menceritakan tentang suatu kisah, tentang pribadinya. Dia dikirim untuk berperang begitu, tahu-tahu dia mungkin ada merasa berbuat salah. Ya, di antaranya ya agak dibilang dilari dari peperangan. Kemudian dinemui Nabi, dia ngaku, wahai Nabi, saya ini lari. Oh enggak, kamu enggak lari katanya. Istilahnya menghindar tapi ntar maju lagi gitu. Digirang banget, dibilang enggak lari sama Nabi ini, Abdullah bin Umar. Langsung cium tangan.
cium tangan Nabi Muhammad SAW. Tuh. Dikatakan pada nauna minan Nabi SAW. Maka kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kami mendekati Nabi. Kemudian faqabbalna yadahu, maka kami cium tangan Nabi. Rawahu Abu Daud. Jadi saudara-saudara, masalah mencium tangan orang yang lebih tua, orang yang lebih soleh, yaitu hal yang bagus, ya, membuat hubungan jadi adem, ya, nggak ada semacam kekerasan di antara kedua belah pihak, ya. Itu jadi hubungan jadi harmonis, ya. Baik, kemudian, nah ini masalah yaitu bagi orang yang lama nggak ketemu dengan kita, kemudian karena di pepergian jauh ketemu, itu dibolehkan berpelukan lah. Yang penting kan nggak lawan jenis begitu, nggak laki dengan perempuan. Ya mungkin laki perempuan kalau memang mahramnya ya masih ada toleransi lah. Tapi kalau mahramnya bukan, ini main peluk aja orang kan nggak enak begitu. Ya. Jauh dari agama kalau begitu. Ini hadisnya nih, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah. Berkata Aisyah, qadima Zaid bin Harithah al-Madinata. Telah datang Zaid bin Harithah ke Madinah. Kita tahu Madinah kan tempat Nabi Muhammad SAW. Bisa dikatakan pusat pemerintahan Nabi di kota Madinah. Begitu. Nah, ada salah seorang namanya Zaid bin Harithah. Dulu dia disebut Zaid bin Muhammad. Nah, main-main itu. Jadi sebelum ada peraturan, Nabi mengangkat anak asuh, anak angkat, ya. Mungkin bahasa gaul Betawinya mungut anak begitu, ya. Nah, Nabi mengangkat seorang anak namanya Zaid bin Harithah. Bapaknya Harithah. Karena dipungut itu udah adat jahiliyah begitu, memang boleh memungut langsung mengganti nama, binnya diganti, maka disebutlah Zaid bin Muhammad. Hebat sekali. Ini Zaid betul-betul anak kesayangan, ya. Itu Zaid nanti punya anak namanya Usamah bin Zaid, bukan Usamah bin Laden begitu. Usamah bin Zaid itu Nabi cintai juga itu, ya, Nabi sayangin, bukan main begitu. Maka entahkan dipulang dari jauh itu, ketemu dengan Nabi, udah Nabi peluk dia. Lama nggak ketemu. Dan ini anak kesayangan. Sampai-sampai disebut Zaid bin Muhammad. Turun tuh ayat Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Begitu. Artinya bukanlah Nabi Muhammad itu adalah bapak dari kamu-kamu. Nabi Muhammad bapak dari anaknya. Paham gak tuh omongan? Nabi Muhammad adalah seorang bapak, seorang ayah. Ayah buat siapa? Buat inti semuanya. Wah, berarti inti semuanya anaknya Nabi kan begitu. Oh, Nabi Muhammad adalah ayah buat anaknya itu. Jadi maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad bapak daripada kamu-kamu sekalian. Dia adalah utusan Allah. Itu semenjak itulah Nabi Muhammad rawah lagi. Yang tadinya Zaid bin Muhammad dibalikin lagi bapaknya Zaid bin Harithah. Nggak apa-apa, tetap bersama Nabi. Nah ini cerita ini katanya qadima Zaid ibnu Harithah. Zaid bin Harithah datang al-Madinata ke Madinah. Wa Rasulullah SAW fi baiti. Kata Aisyah yang menceritakan hadis ini, dikatakan kebetulan Nabi Muhammad giliran di rumah beliau, di rumah Aisyah. Fa'atahu, maka datanglah Zaid, ya, kemudian faqara al-bab, mengetok pintu dulu begitu. Nabi udah tahu tuh dah dengan suaranya kali, ya. Nabi udah tahu nih, wah yang datang Zaid ini. Mungkin Zaid pergi jauh nih, udah berapa hari nggak pulang-pulang. Zaid datang, langsung Nabi paranin. Nabi yang bukain pintu istilahnya. Faqama ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bangun menemui Zaid bin Harithah. Sampai-sampai tergopoh-gopoh katanya, ya jurru thawbahu. Nabi menarik pakaiannya.
Ada pakaiannya yang belum sempurna, kepake, ditarik, diseret, kayak kita pakai kain. Tadi kain kita lepas begitu, orang datang ya udah bet begitu kan. Udah pada nyeret tuh kain itu. Saking iya, atau buru-buru pengen ketemu itu. Gitu. Nah, kemudian saudara-saudara dikatakan fa'atanaqahu, Nabi peluk. Nah, inilah boleh meluk katanya kepada orang yang udah lama nggak ketemu. Wa qabbalahu, Nabi cium lagi. Semuanya ada ya. Yang ada di kita cium pipi itu. Yang parah kalau laki sama perempuan. Yang lebih parah lagi presiden nyontoin, kusut dah. Kusut. Zaman dulu kita nggak pejabat-pejabat. Iya. Apa kecapa kecipi apa namanya sih? Apa kecapi begitu? Iya. Entukin pipi begitu kan. Yang heboh laki perempuan, ini yang heboh. Ini kan nggak boleh, haram. Mau presiden ke haram tetap haram. Begitu. Itu keliwatan namanya. Kalau laki seru laki masih lumayan. Apa dalamnya nggak ketemu, wajar. Pipi ame pipi ditemuin, gitu. Kalau cewek sama cowok parah udah, parah. Jadi ceritanya tuh Nabi ya memeluk si Zaid dan menciumnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Udah lama nggak ketemu masalahnya. Ya, udah lama nggak ketemu. Kemudian selanjutnya, ya. Nah ini termasuk bagian dari ketemu, ya pasti yang namanya ketemu tadi kan bersalaman, bahkan ngucapin salam. Nah ada tambahannya, bermuka manis, begitu. Jangan asem, walaupun kita punya masalah di rumah atau memang kita punya urusan, pusing udah, ketemu orang jangan merengut aja, ya, nggak enak begitu. Entar kata orang, kok ketemu gua merengut banget. Gue salah apa ya? Ada sangka-sangkaan dah. Sangka-sangkaan. Ya sudah, yang bagus dalam agama ya bermuka manis. Ya, ini dia hadisnya nih. Wa an Abi Zarrin radhiyallahu an. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abi Zar, Nabi bersabda, ya, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada saya, kata Abi Zar. Apa kata Nabi kepada Abi Zar? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu menganggap kecil, menganggap enteng, ya, apalagi hina dari kebaikan. Walaupun kecil, apapun tuh kebaikan bisa kita kerjakan. Jangan kita remehkan begitu. Jangan kita anggap kecil, kita nggak tahu. Yang kecil itu bisa memberikan ampunan. Contohnya itu ya, ada di dalam hadis seseorang, dia kata Nabi sedang bersenang-senang di sorga. Kenapa emang dulu pada waktu hidup dia ada puunan empak begitu. Iya, patah begitu, menghalangi orang jalan, ditebang dah diberesin biar orang liwat dengan lancar. Kata Nabi dia sekarang sedang bersenang-senang di sorga. Ya. Nah itu kan perbuatan kayaknya dunia itu, tapi itu dia memberikan yaitu kebaikan kepada orang yang berlalu. Orang yang berlalu dan liwat jadi lancar begitu. Atau mungkin ada batu kali di jalanan, ya kita singkirin atau takut tar kelindes. Apalagi yang lindes sepeda lagi, bisa jatuh itu, ya kan. Nah, kita buang biar orang nggak kena lah dari batu tersebut. Itu mungkin hal-hal yang kecil, ya. Hal-hal yang kecil. Maka dikatakan nih, jangan menganggap remeh dari kebaikan walaupun kecil, katanya. Walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, walaupun kamu ketemu dengan saudara kamu dengan muka yang berseri-seri. Ya, muka yang berseri-seri, ya mungkin nampaknya kecil, tapi dia ada pahalanya di situ karena membawa kebaikan. Terakhir, hadis ke-9, ya, biar selesai ini satu bab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini bab terakhir dari bab kita ini, yaitu masalah tadi kan mencium.
Nah, Nabi pun pernah mencium cucunya, ungkapan sayang. Ya. Ini dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qabbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi mencium cucunya, namanya Hasan bin Ali. Kita tahu ada Hasan dan Husain. Ini si Hasan ini. Ya, Hasan. Faqala Al-Aqra bin Habis, waktu Nabi mencium cucunya si Hasan, ada salah seorang badui namanya Aqra. Ini badui ngeliat, dianggap tuh Nabi mencium cucunya aneh katanya. Kok orang si kakek mencium cucu katanya apaan tuh? Dia ngomong begini, innali asyaratan minal walad. Saya punya 10 anak. Saya punya 10 anak katanya. Ma qabbaltu minhum ahadan. Satu pun nggak pernah gue cium. Serem banget tuh orang. Keras hatinya nih. Lebih keras dari batu kalau begitu nih hatinya nih. Dibilang begitu. Dia melihat Nabi tuh mencium cucu aneh. Maka dibalikin tuh Nabi. Dibilang saya ini punya anak 10 tuh nggak ada yang saya cium. Akhirnya Nabi jawab, apa kata Nabi? Baqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man la yarham la yurham, begitu. Yang enggak sayang enggak disayangin lagi nanti. Begitu. Yang enggak sayang sama anak khususnya seperti enggak menciumnya, nanti enggak disayang di akhirat dia. Awas katanya. Begitu indah, langsung dirubuhin tuh dah dia omongannya ya. Soalnya enggak bagus banget. Ya. Omongannya omongan keras, omongan kaku. Dibilang punya 10 anak nggak pernah dicium satu orang pun. Ya, kan wajar lah seorang bapak kepada anaknya, ibu kepada anaknya, ya sayang. Ya, begitu, wajar saudara-saudara. Ini orang Badui kan dia biasa, ya ngangon kambing, ya malum lah, ngangon kambing. Jadi keras ngangon kambing, keras. Jadi bawaannya keras aja begitu. Baiklah saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan masuki judul baru ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan apa yang tadi saya sampaikan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Dan mari kita baca Ummul Quran buat ibu bapak kita pahalanya. Juga mertua, kakek, nenek, semuanya lah dari orang-orang yang banyak jasanya kepada kita, termasuk istri kita, termasuk anak yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitu wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم استغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته